Jumpa lagi dengan saya Yusuf di ngorek nusadeli.com. Nah, kali ini saya akan ngorek kegiatan teman-teman di Kota Pasuruan, khususnya kegiatan keseni rupaan. Nah, kebetulan saya hari ini bertemu dengan Cak Ros, Ahmad Rosidi, nama lengkapnya, biasa dikenal sebagai dengan Cak Ros. Nah, melalui Cak Ros ini saya akan ngorek bagaimana kegiatan seni rupa di kabupaten maupun kota Pasuruan itu bergeliat, baik sebelum masa pandemi sampai pada kondisi masa pandemi saat ini. Nah, kira-kira apa aja yang bisa dikerjakan oleh teman-teman di sana? Mungkin langsung saya akan ketemui Cak Rosnya. Halo, apa kabar Cak Ros? Apakah baik-baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Salam budaya. salam budaya. Nah, Cak Ros, COVID di Pasuruan ini apa yang bisa diceritakan? COVID di Pasuruan Nah, yang bisa diceritakan untuk ini saya bicara skup kecil aja, nggak ya. terlalu luas. Teman-teman seniman di Pasuruan semasa COVID, pas waktu apa namanya genting-gentingnya, teman-teman melaksanakan acara pameran yang pamerannya skala nasional ya. Biasanya kita selalu mengambil lokalitas dalam tema. Tema kemarin kita ambil lokalitas pariannya adalah Nempil Kawul nang Pasar Bukir. Oh, gitu ya. Apa Ala itu? ala Artinya si apa itu? nempil kawul nang Pasar Bukir, Mm-mm. kuta ala si gundul kutane banjir, kutoi banjir. Oh, gitu ya. Anu. Ya, jadi seperti macam-macam kok kecipir merambat kawat, masih gak mampir pokok lewat. Terus pitik kalkun ireng meles ketika kita dibuatkan gedung kesenian oleh pemerintah daerah, kita bikin parian pitik kalkun ireng meles matur suwun pangeran sing bales. Oh, nah, ya. Nah, terus kemarin kita sempat menggunakan art space dari jalan yang apa namanya penuh sejarah dan gedung yang kita pakai untuk pameran adalah memang benar-benar gedung heritage, gedungnya P3GI di mana penelitian gula di Indonesia dititik beratkan di Pasuruan, yaitu tepatnya ada di Jalan Pahlawan, ya, Jalan Pahlawan dan di situ kita gunakan art space dengan tema juga eh, nyangking timbo kiwo tengen. Oke. Nah, ya, jadi Oke, seperti menarik itu. ya. Artinya semua kegiatan itu dikemas dengan judul yang mungkin bisa jadi branding itu ya, dengan Iya, parian-parian gitu ya, ya, anunya ya. gitu ya. Kita Oke. tim 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 senimannya kita namakan Gandeng Renteng. Nanti teman-teman juga bisa buka konten Gandeng Renteng itu sejauh mana dari perjalanannya mulai pertama sampai ini yang ke insya Allah yang ke-10, sudah 10 tahun kita. Oke. Berarti 2010 Hmm. semenjak saya aktif dan giat berkesenian di sana, saya banyak masuk di apa namanya kegiatan-kegiatan seni, tidak hanya di kegiatan seni rupa, tapi kegiatan teater, kegiatan tari, kegiatan orang-orang yang sekarang juga apa namanya terus tetap dan berkesenian. Saya notabene waktu itu posisi saya di antara artinya saya duduk di generasi muda-mudinya seniman, saya juga duduk di para petua-petuanya seniman. Jadi para pelukis, para pendrawing, para pengrajin, para pelaku seni yang ada di Pasuruan coba kami kumpulkan dalam satu event yaitu namanya Gandeng Renteng. Oke. Sebelum aku menanya lebih jauh nih tentang aktivitas kegiatan di Gandeng Renteng nih, Cak. Nah, Oke, yang menarik adalah KGSB, ya kan? ya,
Nah, sampean mewakili yang namanya komunitas guru seni sekaligus seniman Pasuruan. Nah, ini jarang ini, Cak, gitu kan? Guru-guru berkumpul membuat komunitas, artinya guru seni, terus menghidupkan atmosfer Pasuruan. Nah, ide dan motivasi sampean seperti apa ini sama teman-teman itu yang bisa diceritakan? Awalnya kegelisahan kami, ya, ada 5 orang yang gelisah. Waktu itu adalah senior kami, yaitu Wahyu Nugroho, ya, Wahyu Nugroho, ada Cak Badri, ada juga Hafid, ada Pak Hafid, ada juga Muhdor Rifai, ada juga Pak Teguh, ada juga Pak Asnawi, termasuk saya juga. Kita gelisah. Pengajaran di sekolah-sekolah kita waktu itu, problem yang pertama adalah minimnya jam kesenian dan kebudayaan di ranah pendidikan. Setelah kita mengatakan bahwa ini perlu kita sikapi dan perlu kita siasati, berkumpullah kami bagaimana di luar jam pengajaran kita juga memiliki aktivitas yang nanti juga bisa berkaitan dengan siswa-siswi. Nah, kalau kita masuk sekolahan, otomatis siswa-siswi saja yang menikmati bagaimana apresiasi itu berlangsung. Ketika di luar, kita hampir tidak bisa menyentuh wilayah masyarakat luas. Ketemulah konsep KGSP, Komunitas Guru Seni dan Seniman Pasuruan. Sepakatlah kita untuk melaksanakan giat-giat yang berkaitan dengan seni. Jadi kenapa tadi di awal saya ngomong ada beberapa kerjasama baik dengan baik. Ketika pameran seni rupa, pameran lukisan, pameran drawing, kita selalu melibatkan beberapa aktivitas-aktivitas seni disiplin ilmu lain, contoh misal tari, itu biasa kami kolaborasikan dalam bisa jadi isi pekannya, pembukaannya, sampai workshopnya. Jadi tari juga pernah di-workshopkan, film juga pernah di-workshopkan, foto juga di-workshopkan. Terus, tapi konten pamerannya adalah konten pameran seni rupa. Karena waktu itu ya memang yang kumpul rata-rata guru seni rupa pada waktu konsep KGSP. KGSP itu. Iya, ketemulah beberapa guru-guru lain juga terlibat akhirnya ya. Akhirnya guru-guru lain terlibat dengan beberapa tujuan atau maksud, itu saya kembalikan kepada mereka. Tapi artinya kejadian atau persoalan-persoalan bagaimana mensosialisasikan seni di masyarakat itu mulai terjawab pelan-pelan. Sehingga datanglah para apresiasi, ya, yang sampai minta maaf, ya ini saya anggap, minta maaf, saya nggak mau sombong karena di awalnya memang saya awali dengan minta maaf. Skala nasional itu sampai melirik, kenapa Pasuruan kok begitu grafiknya begitu cepat. Ada partner-partner rekanan-rekanan seniman, rekan-rekan berkesenian kita sampai ke wilayah nasional. Nah, jadi pameran terakhir kemarin juga bekerjasama dengan Galeri Nasional, sudah 2 kali di sana melaksanakan acara, termasuk mengundang sampai Kalimantan, sampai Bandung. Ya, kalau Jawa Timur hampir bisa seluruhnya, termasuk Malang dan Batu, bagian dari peserta rutinan, ya, wajib yang kadang-kadang menjadi rekanan kami untuk melaksanakan kegiatan ini juga dengan sukses, begitu, mensukseskan acara kami. Nah, kalau tadi berangkatnya adalah teman-teman yang memang kesehariannya berprofesi menjadi guru seni, sekaligus juga seniman, dan berangkat dari keprihatinan bagaimana jam pelajaran di sekolah-sekolah itu minim. Nah, setelah kegiatan ini ada impact-nya enggak gitu bagi sekolah-sekolah yang ada di Pasuruan, taruhlah seperti itu? Sangat ada impact-nya, karena ketika tadi persoalan pertama, pengajaran di sekolah itu memiliki ruang dan waktu yang sangat minim,
mereka ada waktu tambahan. Pameran dilaksanakan biasanya kami selalu seminggu gitu ya, 7 hari. Mereka ada tambahan dan lepas dari hal-hal yang bersifat maaf kurikulum, mereka bisa melihat ekspresi-ekspresi gurunya apa namanya terpajang di situ dengan apa namanya beberapa gagasan-gagasan dan kemurnian yang dia sendiri tahu, lebih tahu bahwa guru yang mengajarkan selama ini bukan hanya pandai berteori tapi benar-benar juga punya apa namanya implementasi dan ekspresi yang bagus, sehingga ketika kita masuk kelas, masuk sekolahan, mereka tidak lagi bertanya-tanya soal itu. Oh, saya umpamanya kan orang Jawa bilang nek iso ngomong iso ngelakoni. Ya. Ya, banyak sekali ketika muncul di sekolah banyak guru-guru yang masih ya teoritis gitu kan, klasikal banget gitu kan. Karena memang batas waktunya juga untuk apa namanya praktek itu memang minim. Pelajaran seni itu ya pelajaran yang tidak diprioritaskan di mata anak-anak atau mungkin di dunia pendidikan sekolah. Hanya kalau ngomong-ngomong tambal butuh lah istilahnya untuk memenuhi kuota saja. Berbeda ketika kita coba melirik negara tetangga sana, mereka memang benar-benar punya konsentrasi terhadap bahwa kecerdasan ini tidak hanya IQ saja, tapi EQ dan SQ itu benar-benar juga diopeni, ada kelas tersendiri. Nah, kita kan enggak kelas tersendiri. Jadi inilah Masih malah di pinggir-pinggir no kalau di kita gitu ya. Lebih seringnya gitu ya. Ya, kalau anak suka kimia maka sekolah akan berpikir lab kimia. Tapi kalau anak suka seni, belum tentu sekolah memikirkan ada lab seni. Ya, gitu. Okay. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian sampai bergerak gitu ya sama teman-teman ya, akhirnya membuat kegiatan yang simultan tahun ke tahun gitu dengan branding Gandeng Renteng gitu ya. Nah, ide Gandeng Renteng ini apa yang mendasari ya? Gitu. Ya, saya berpikir bahwa sekarang teman-teman yang mencoba bagaimana mengais-ngais koneksitas-koneksitas antar seniman itu bisa terjalin. Terus siswa-siswi yang kemarin-kemarinnya dia itu benar-benar rutin sekali mengikuti acara kami, sekarang telah menjadi teman kami satu panggung, teman kami satu ruang art space. Ini luar biasa. Anak-anak yang kemarin-kemarinnya memilih setelah lulus dari SMA atau SMP memilih jurusannya itu katakanlah yang produktif atau yang orang tua bilang yang punya masa depan cerah. Sekarang mereka lulus SMA tidak canggung lagi memilih jurusan seni rupa. Jurusan seni rupa di kampus-kampus. Sekarang mereka menjadi teman kami satu panggung, menjadi teman kami satu apa namanya satu ruang art space tadi itu. Dan menurut saya inilah bentuk lab di luar sekolah kami. Artinya regenerasinya jadi bergulir ininya. Terus bergulir, bertambah. Yang asalnya ya nun sewu kita pameran itu 24. Sekarang sudah hampir lebih dari 100 orang gitu ya. Yang nun sewu yang kadang-kadang gurune rumangsa. Aduh, iki skillku ngene, iki kok wis luwih ngene. Padahal kemarin-kemarinnya yang ngajari untuk pegang pensil itu kita kadang-kadang begitu. Karena apa? Kita memberikan atau mencoba bagaimana menjebol ruang solusi tadi itu dari beberapa permasalahan-permasalahan yang menurut saya waktu kurang, terus laboratorium di sekolah juga tidak ada lah. Akhirnya muncullah laboratorium dengan membentuk komunitas tadi. Oke. Nah, komunitas Gandeng Renteng regenerasi bergerak. Nah, persoalannya saiki di karyanya nih. Dari sisi karya, karya seni rupa nih, ada lukis, patungan. Nah, kecenderungannya lebih kemana sebenarnya gerakan teman-teman di Pasuruan ini?
variatif ya, Variatif ya. Iya, cuma yang gencar memang teman-teman itu karena memudahkan bagaimana bentuk istilahnya penularan ya, penularan bukan penalaran tapi penularan. Teman-teman memulainya dengan mulai bagaimana mereka memegang dengan memegang alat sederhana, tapi dia mampu mengekspresikan. Sekarang Pasuruan bisa lebih variasi lagi, tapi banyak yang tumbuh kembang rata-rata di drawing ya. Ya. Karena dia menemukan Pasuruan itu kota yang jauh dari kota berkembang begitu, hanya 5 kecamatan gitu ya. Sehingga perlengkapan atau sarana prasarana tentang berkeseni rupaan tadi sendiri juga mengalami beberapa hambatan dan mereka dengan alat yang sederhana mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang maksimal. Contoh misal drawingnya teman-teman ini sudah sampai Cina, sudah sampai Australia, ya lukisnya juga begitu. Jadi kuatnya memang perkembangannya di disiplin ilmu seni rupa itu saja. Saya akan ngomongin drawingnya tadi bagi yang para pemula itu juga tidak main-main gitu. Sampai Australia ini berkali-kali seperti seniman muda yang sekarang lagi moncer seperti Gareth Edelweiss itu kan nama yang sudah mendunia, saya berpikir seperti itu. Justru dengan media-media sederhana, Gandeng Renteng ini khususnya di teman-teman komunitas seni rupa Pasuruan menemukan bentuk ya, kira-kira seperti itu. Iya, saya lebih tidak mengatakan menemukan bentuk, tapi ini lebih saya ingin lebih mengatakan bahwa teman-teman melakukan aktivitasnya, langkah-langkah dasarnya itu tidak main-main. Saya nggak mengatakan bahwa ini dikatakan sudah menemukan, tapi saya selalu mengatakan bahwa aktivitas berkesenian ini adalah satu proses ya, proses yang hubungan lingkungan antar seniman tadi juga memberikan kemungkinan mereka untuk melanjutkan di jenjang-jenjang selanjutnya, di ekspresi-ekspresi medium-medium selanjutnya gitu. Oke. Nah, umumnya di kota-kota lain itu bentuk komunitas, bentuk perkumpulan, apalagi seni rupa itu jarang ada catatan yang cukup panjang. Saya lihat di Pasuruan ini ada pengecualian ini, kan itu kan cukup panjang, ada sejarah panjang. Teman-teman bisa membentuk ekosistem keseni rupaan Pasuruan ini lebih dari 10 tahun, taruhlah seperti itu. Nah, iya benar-benar. Rumusannya apa ya, Rumusannya? Rumusannya ketemunya begini. Saya sendiri menjadi pengait bagi teman-teman yang muda dan teman-teman yang yang senior-senior tadi itu juga tidak menjadi satu dinding tinggi sehingga yang muda tidak merasakan bahwa aku nek melbu gandeng bareng poro senior iku ciut, enggak. Kita membuka lebar. Kita selalu, ya itu konsep Gandeng Renteng tadi. Kita enggak membedakan, yang berbicara adalah karya. Yang berbicara adalah karya. Saya melihat ada beberapa daerah yang masih menerapkan sistem-sistem senioritas, junioritas seperti itu. Ya disiplin-disiplin seperti itu, disiplin-disiplin yang saya katakan berbeda kita dengan institusi-institusi yang memiliki strata-strata itu. Jadi saya menganggapnya ini adalah langkah yang efektif sehingga tabir atau dinding tadi itu tidak perlu ada. Yang berbicara ketika kita bicara seni rupa, yang berbicara ya karyanya, bukan berbicara orangnya. Gitu. Bicara karyanya, sejauh mana ketekunan, disiplin-disiplin berkeseniannya juga memang bisa sebanding sejajar dengan kita. Kita juga melakukan kurasi, kita juga melakukan seleksi. Mereka dan alhamdulillah hampir 5 tahun dari Gandeng Renteng ke-1 sampai ke Gandeng Renteng 1 sampai ke-5, dari ke-5 ke-10 ini semuanya berkurasi dan berseleksi. Oke, itu yang menyebabkan akhirnya
selain kuantitas, umur panjang, sekaligus kualitas dipertahankan ya bagi teman-teman di sana ya, gitu ya. Iya. Coba menjebol dinding-dinding senioritas dan junioritas. Kita merasa guyon bareng, triplek, mau diangkat ya yang tua juga gerak, yang muda juga gerak. Dan kita sering istilahnya urunan bareng, markipat kalau istilahnya teman-teman yang saya bawa dari Malang itu markipat, mari kita patungan. Ya yang muda urunan, sing tua ya urunan, bukan serta-merta bahwa kita sedang duduk di atas singgasana, sing nom kudu nuruti sing tuwek tok, enggak. Jadi kita kerjasama, sama-sama kerja. Oke. Nah, hubungan dengan kota-kota lain, baik itu regional, mungkin wilayah Jawa Timur, mungkin Indonesia lebih luas, bahkan sampai bisa menembus ke sektor-sektor internasional. Nah, komunikasi yang dijalin dengan teman-teman perupa daerah yang lain, termasuk juga dengan nasional, apa yang bisa diceritakan oleh Cak Ros ini? Kita yang sadar bahwa sebelum kita melakukan pergerakan-pergerakan kesenian di Pasuruan, kita melakukan tugas dan kewajiban masing-masing. Selama ini saya melihat seorang Wahyu Nugroho adalah orang yang tidak hanya menjadi seniman atau melakukan ekspresi-ekspresinya di atas kanvas atau di media-medianya, tapi kekuatan Pak Wahyu Nugroho sebagai orang yang sebelumnya juga kita anggap bahwa dia adalah pelukis nasional, ya seniman nasional, itu mencoba bagaimana mengkoneksikan dengan beberapa rekanan-rekanan yang ada di Jawa Timur, di di nasional di Indonesia ini, yang menjadikan kami juga semakin tahu tanggung jawab. Jadi kalau satu seniman saja atau satu pelaku seni saja melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitasnya dan dia memaksimalkan atas potensinya, saya yakin tidak ada istilah berebut interest, berebut kepingin aku kudu sing nang ngarep, aku kudu sing nang bagian ini, enggak. Diusahakan pikiran kita adalah mempelajari beberapa struktur-struktur yang terjadi di militer. Kopassus itu kalau bisa, Kopassus itu satu Kopassus harus bisa mengalahkan 100 atau satu peleton gitu kan. Ini yang penting bahwa satu seniman di Pasuruan ketika dia memiliki beberapa potensi, ya dia harus memaksimalkan beberapa potensi itu. Seperti itu, ini yang terjadi, kita paham, kita sadar kapasitas untuk melakukan regulasi-regulasi atau kemampuan-kemampuan kita dengan maksimal. Harapannya berkembangnya juga tidak ada istilah iri-irian, dengki-dengkian atau rumongso enteng-entengan seperti itu. Ini adalah tanggung jawab bersama. Bicara kesenian adalah bicara moralitas, bicara sikap, ya itu untuk perilaku seniman. Tapi ketika kita bicara di hadapan karya kita sendiri, dia akan menjadi dirinya sendiri, bukan harus ke itu-ituan, ke abstrak-abstrakan atau kalau nanti bisa buka linknya KGSP tadi, kita akan melihat banyak karya yang benar-benar memang bervariasi. Mereka menjadi dirinya sendiri-sendiri ketika bicara di hadapan kanvas atau di hadapan media. Tapi ketika kita bicara event, bicara penggawean, bicara ayo digandeng renteng bareng, disengkuyung bareng, ya mereka harus maksimal. Nek aku kudu angkat-angkat sketsel, harus bagian ngedit atau bagian nempelkan titel, ya mereka melakukan. Bagiannya mereka melakukan. Tidak membedakan gitu. Gandeng renteng is gotong royong ya. Akhirnya teman-teman ini benar-benar istilahnya membangun kegotong royongan ini untuk menghidupi komunitas seni rupa Pasuruan ya. Sebenarnya akhirnya bisa seperti itu ya. Gitu. Iya, tepat sekali. Oke Mas, terakhir nih, apa yang bisa disampaikan bagi teman-teman kita juga, baik itu di Pasuruan sendiri maupun kota-kota lain,
agar apa yang sebenarnya sudah 10 tahun dibangun, apa istilahnya, dibangun teman-teman KGSP ini di Pasuruan juga bisa mengilhami teman-teman kota-kota lain gitu. Walaupun toh dalam konteks yang berbeda, tapi setidaknya ada garis yang bisa diambil nilainya dari sana. Siapa ya? Gini, saya sedikit mencoba bagaimana mengupas ini. Sopo sing diarani seniman gede, sopo sing diarani seniman cilik. Hal itu sebenarnya tidak ada. Seniman besar itu karena ada yang kecil. Seniman besar itu karena sedang ada yang mencoba bagaimana membantu dia untuk menceritakan ke orang lain. Ketika bicara kaum seni ini kan kaum yang termarginalkan. Ya miris sekali. Akhir-akhir ini kesenian menjadi satu cengkraman para pengusaha atau oligarki terhadap kekuatan-kekuatan ekspresinya, kepada kekuatan-kekuatan eventnya. Ya, ini tidak akan bisa tergulir ketika seniman itu tidak eksklusif. Seniman itu wong kampung biasa yang membedakan dia memiliki gagasan-gagasan yang perlu diekspresikan atau perlu diapresiasikan. Ketika kita bicara idealis, bicaralah di atas kanvasmu. Tapi ketika bicara ideologis, mari kita gandeng renteng. Kita tidak menjadi orang yang merasa diri kita besar, ya, dan kita tidak berbicara kita orang yang paling bisa memerintah. Ayo kita terapkan bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Semoga teman-teman terinspirasi. Kalau pengen lebih dekat lagi, coba event-event di Kota Pasuruan. Ya sering Sidoarjo sedang maaf ya, Sidoarjo kemarin ketika kita event nempil kawul nang Pasar Bukir, Tulungagung juga tanya, kok Pasuruan kok koyo ngene iki apa carane? Sidoarjo iki bingung mencari format kegiatan. Mojokerto ada dia. Ini hal penting. Hal penting artinya maaf, kita harus benar-benar merasa tidak menjadi sesuatu yang tapi kita adalah orang-orang yang sejajar untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita seni untuk tujuan-tujuan mulia, yaitu masyarakat bisa mengapresiasi dan memahami, dan kesenian harus punya ruang karena seni adalah bagian dari kontrol masyarakat. Sangat inspiratif. Gitu. Oke. Nah, sebelum tak tutup, Cak, kalau ada info-info yang berkaitan dengan kegiatan konco-konco di Pasuruan ini, apa yang bisa disampaikan? Gitu. Apalagi dalam kondisi COVID saat ini ya, mungkin nanti kalau setelah COVID bagaimana, setelah nah kira-kira apa itu? Tetap jaga kesehatan yang pertama. Tetap jaga kesehatan, karena ya COVID itu seperti banyak tokoh yang ngomong diam-diam juga, kalau kita nggak abaikan, diam-diam juga mengancam. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, pakai yang lain lah sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kalau pengen lihat info-info di Kota Pasuruan tentang kegiatan seninya, bisa saja buka linknya KGSP ya. KGSP itu bisa muncul, KGSP Pasuruan gitu sudah muncul ya. Dan di googling aja langsung muncul itu ya. Iya, di googling langsung muncul, iya. Dan teman-teman juga tidak fobia terhadap COVID-19. Ingat, hari ini kita sedang banyak ujian atau cobaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kesenian. Kita di physical distancing dan lain-lain. Yang terpenting adalah tetap yakin, seperti yakinnya para pahlawan mengusir para penjajah. Dan ketika terus bergulir untuk melakukan kesenian, kita yakin bahwa kita sedang mengusir COVID.
Seperti itu. Oke, asik. Oke. Oke, matur suwun, obrolan yang cukup inspiratif. Matur Apalagi sami-sami, matur bisa nuwun, terima dianukan ini. kasih. Oke, Ya. matur suwun. Ya. Wassalamualaikum ya. Assalamualaikum Salam warahmatullahi budaya. wabarakatuh. Salam budaya.